Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Julia akan membacakan saat teduh hari Jumat 8 September 2023. Renungan ini ditulis oleh Santa Rosa dari Sri Lanka. Renungan berjudul Kemurahan Hati yang Tak Terduga. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 yang demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbahnya di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku."
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Beberapa tahun lalu aku bekerja di bagian administrasi sekolah dan pada suatu hari uangku hanya cukup untuk ongkos pergi ke kantor. Karena tidak punya uang untuk membeli sarapan, aku terus bekerja saat yang lain pergi ke kantin. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari belakangku. Aku menoleh. Ada seorang teman yang adalah seorang pastor. Aku kaget melihatnya berada di sekolah. Ia mengajakku sarapan di kantin. Di sana ia membayar sarapanku, memberiku uang, dan menawariku sepasang sepatu. Sulit dipercaya. Sepatu yang kupakai sudah berlubang, dan ketika aku bertanya kepadanya apa yang mendorongnya melakukan semua itu, ia menjawab bahwa ia merasa terpanggil untuk melakukannya. Peristiwa itu terjadi 7 tahun lalu dan telah membuatku mempercayakan sepenuhnya semua kebutuhanku kepada Tuhan. Saat ini aku adalah seorang mahasiswa di sebuah sekolah tinggi teologi. Aku percaya bahwa kemurahan hati temanku adalah awal panggilan Tuhan atas diriku untuk menjadi pelayan penuh waktu. Tuhan mampu memenuhi kebutuhan dengan cara-caranya yang tak terduga. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, aku percaya Tuhan memenuhi kebutuhanku dengan cara-caranya yang tak terduga. Doa syafaat kita hari ini adalah para fakir miskin. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan kami dan menyediakan bagi kami dengan cara-caramu yang tak terduga. Terima kasih. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.